Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV, setelah seharian Rabu, saya mengikuti seminar atau dikata menyaji webinar daring yang diadakan oleh Jurnal Bahasa Indonesia. Hari ini, Kamis, tanggal 1, saya mencari kesibukan untuk aktivitas karena jadwal saya cuma hari Sabtu kuliah dan hari Jumat berjanji dengan para mahasiswa untuk bimbingan PKTI. Anda bisa mengikuti kegiatan saya hari-hari karena ini adalah lahan yang sudah lama tidak saya bersihkan. Biasanya pada awal-awal corona ini saya tanam dengan tanaman ya hias. Saya katakan tanaman itu berupa tanaman bunga lilin yang saya katakan tanaman corona. Tapi setelah musim kemarau panjang, air susah didapat, akhirnya terbengkalai dan menjadi semak. Dan sebetulnya bagi kalangan sebagian orang ini bisa dijadikan untuk selfie, karena tanaman-tanaman seperti ini jika di kamera ini dapat memancar keindahan. Padahal ini yang akan saya musnahkan. Ini adalah sebagian dari semak-semak. Kita takut nanti ada binatang berbisa seperti kala, lipan, bahkan ular, tikus tanah bersarang di sini. Mari ikuti kegiatan saya membersihkan, dan ini udah beberapa hari bagian ini saya bersihkan, apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Dan saya akan memperkenalkan pada Anda apa hobi saya sebetulnya jika ada waktu, yaitu hobi saya menanam tanaman-tanaman hias ya, seperti bunga, walaupun tidak profesional. Mari kita lihat kegiatan saya. Ini karena mau dicangkul supaya tidak mengganggu kita, saya akan potong. Jadi supaya mata kita tidak kena. Setelah habis dipotong, baru kita gunakan cangkul.
Saudara sekalian, kalau bekerja di sini perlu pakai celana panjang karena banyak tanaman kutu gajah yang dia bisa menempel ke kulit dan ke pakaian, tajam sekali. Bunga-bunganya yang sudah tua ini banyak sekali. Saya harus copot dulu karena kalau kena kulit bisa luka. Ini sebetulnya rumput ini nggak banyak karena modelnya rumputnya menjalar, jadi kita sudah dapat langkahnya seperti ini. Lalu kita tarik. Berarti tinggal tanaman yang saya tebang lagi. Ini satu rumpun, dan kalau dia berbunga maka akan cepat untuk tumbuh. Kita perhatikan. Jadi mudah. Nih. Mulai terang. Lumayan. Ini karena usia kita tidak bisa paksakan angsur-angsur. Itu ada pohon rimbang, tanamannya udah tua dan buahnya sudah nggak bagus. Jadi karena saya mau membersihkan ke sana, saya harus tebang dulu pohon rimbangnya. Sebelum kita membersihkan pohon rimbang, kita cangkul dulu rumput-rumput, takut ada kala atau lipat atau anak ular. Jadi kita bersihkan dulu. Meskipun kita bersihkan tidak rapi, belum rapi. Yang penting semak-semaknya ini sudah terangkat, rumput-rumputnya sudah terangkat. Di samping itu nyamuk mudah bersarang di tempat lembab. Jadi kalau ini bersih, insya Allah karena ada cahaya matahari, nyamuk tidak bersarang di sini. Apalagi kita takut
Musim hujan. Bisa jadi guys, nyamuk demam berdarah. Jadi kita menghindari, jangan setelah ada musibah, ada yang kena nyamuk demam berdarah, DBD, baru kita bersihkan. Itu salah. Baik, kita lakukan secara preventif. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Baik guys, sudah terang, baru kita tebang. Kita lihat dulu kondisinya, bagaimana kondisi pohon ini, karena layak kita mau terbang. Kita lihat, ini banyak buah-buahnya, buah rimbang yang sudah cepat tua, bahkan ini yang masak bisa menyebarkan bibit lain, bibit baru dari tanaman timbang. Ini salah satu contoh, ini generasi baru, dan ini yang sudah mulai berbuah. Jadi ini kita biarkan tanaman-tanaman baru ini layak untuk disantap, untuk dilalap bagi orang-orang. Seperti buah rimbang ini yang saya katakan pada Anda, layak untuk dilihat. Tapi yang ini kondisinya sudah kurang bagus, jadi mari kita bersihkan. Kita bersihkan guys ya. Bukan kita tidak sayang dengan tanaman, tapi karena ini perlu peremajaan. Kalau generasinya sudah ada, kenapa tidak kita bersihkan? Oke? Kita mulai membersihkan pohon supaya mudah dibakar, mudah keringnya. Kita potong kecil-kecil. Kita potong kecil-kecil. Kita juga menjaga batang rimbang ini banyak duri guys di batangnya. Jadi kita juga harus hati-hati. Nih duri, nih tajam durinya. Jadi kita juga harus hati-hati membersihkannya. Memang kecil, tapi cukup menyakitkan. Kita mulai dari yang di atas. Kalau dilihat sayang guys, tapi ini tanaman bukan ditanam, tanaman liar, tanaman yang tumbuh sendirinya. Jadi biji yang sudah tua kayak begini, nanti ada ratusan biji di dalamnya, terbang di bawah angin. Yang benihnya yang bagus, dia akan tumbuh sendiri, akan tumbuh sendiri. Kalau dilihat nilai ekonomisnya di pasar, orang menjual rimbang yang muda, yang untuk dilalap, itu
setengah kilo mencapai 10.000. Jadi kalau kita rajin merawatnya, memetiknya, paling tidak seminggu sekali, dia pohon susah ini bisa menghasilkan. Tapi ini karena daerah saya sudah terlalu banyak pokoknya, dan yang suka pakai rimbang di rumah tidak banyak orang. Akibatnya terlanjur tua buah-buahnya. Jadi karena jarang dipetik. Oleh karena itu kita bersihkan. Mulai terang. Oke, sedikit lagi, tidak berapa cabang lagi. Saudara sekalian, rimbang ini di samping dilalap orang, juga biasanya bagi orang-orang kampung kita, orang-orang tua, ketika masak tauco ini dicampur. Jadi bagian dicampur. Tauco itu biasanya pakai buncis, pakai tempe. Nah, salah satu di antara sayurnya itu rimbang. Tapi ada juga yang digoreng orang. Rimbang digoreng enak, campur teri atau empela dan hati ayam. Daging juga boleh, dipotong dengan kentang juga, dadu-dadu dipotong, tempe dipotong dengan dadu-dadu, digoreng, kasih cabai. Wow, enak sekali. Oke, saya tidak menghabiskan batangnya, mudah-mudahan tumbuh cabang baru, tunas baru, cabang baru, sehingga dia membentuk buah-buah yang segar lagi dan dapat dimanfaatkan bagi siapa yang menyukai rimbang ini. Dan kami biasanya kalau ada yang minta juga, baik itu mahasiswa maupun tetangga, akan kita beri karena cukup banyak, ada lebih 20 pokok yang tumbuh di depan rumah saya. Kebetulan ada tanah kosong yang kita miliki. Baik guys, sekarang apa tanaman-tanaman yang akan kita telusuri? Mari kita ikut. Pecinta Sapral TV, kali ini kita buat konten yang sedikit unik. Saya orang yang suka menanam bunga. Anda bisa lihat bunga yang saya tanam. Dan ini bunga yang lagi tren sekarang. Cukup subur di pot yang saya tanam. Kuncinya mudah. Yang pertama, Anda jaga dari cahaya matahari yang kuat, karena daunnya sensitif, murah hangus terbakar. Oleh karena itu saya selalu meletakkannya di tempat yang teduh
Kemudian untuk kesuburan kita bisa beri dengan asupan air bekas pencuci beras mau masak. Jadi setelah memasukkan beras, Anda jangan buang air itu, manfaatkan untuk menyiram tanaman ini. Ini salah satu cara daunnya akan subur dan mengkilat. Jadi air beras, cucian beras yang masih warna susu itu rutin disiram untuk tanaman ini. Ya. Ini bentuk tanaman yang sedikit unik juga. Jika terlalu subur, daunnya akan berwarna biru, subur. Tapi jika dikenakan cahaya matahari, dia akan berwarna merah, eksotik. Nanti kita bisa lihat tanaman-tanaman ini di halaman rumah saya. Dan sekarang jadi keasikan baru menyambut bulan suci Ramadan untuk berbersih-bersih. Kita lihat tanaman-tanaman bunga yang saya tanam. Ini tanaman yang cukup unik. Sebetulnya tanaman biasa saja, nanas, tapi warna daunnya merah. Bahkan konon katanya buahnya juga merah. Bagi masyarakat Tionghoa, nanas merah ini ketika Imlek sangat dicari. Jadi pada penjual-penjual buah itu banyak sekali menjual nanas buah merah. Ini kebetulan pemberian dari adik saya, Hasyarni, lalu kita pelihara dengan bagus, akhirnya udah subur. Mudah-mudahan nanti bisa berbuah. Dan ini guys, tanaman yang saya katakan bunga lilin yang menghiasi taman corona saya. Ini warna-warni, bermacam-macam warna, dan bisa dilihat nanti kalau sudah tamannya itu jadi. Oke guys, ini hasil stekan saya. Ini sudah berbunga dan itu sudah mulai nampak putihnya, akan berbunga lagi, mulai muncul putihnya kecil, sudah mulai berbunga. Dan ini hasil dari stek, jadi perlu kelembapan. Kemudian saudara sekalian, ini yang jadi menarik, bougainville. Kalau orang kampung mengatakan bunga kertas. Bunga kertas ini peluang bisnis yang luar biasa jika kita pandai mengawini atau dengan kain tempel jenis-jenis ini, karena banyak prosesnya, bermacam-macam, warna juga bermacam-macam, dan karakter bunganya juga bermacam-macam. Ada yang bertumpuk-tumpuk, ini jenisnya yang satu-satu. Dan semakin banyak satu pokok itu kita bisa mengawinkan prosesnya, harganya semakin tinggi. Orang bisa mengawinkan sampai 3 dan 4 jenis yang dikawinkan. Baik saudara sekalian, ini dan ini jenis tanaman. Sebetulnya karakternya ini hampir sama dengan keindahannya pada daun. Di samping bunga, saudara sekalian, saya lagi suka-sukanya bertanaman tanaman tua. Ini mangga. Ini mangga saya. Ini mangga ini konon ceritanya mangga selingkuh. Mangga ini sudah dibeli oleh seseorang kepada penjual tanaman, tapi
ketika diantarkan, ibu yang membelinya tidak mau untuk ditanam di rumahnya, disuruh bawa pulang lagi meski sudah dibayar. Lalu penjual tanam menanyakan, kenapa bu, kok tanaman ini nggak ditanam, kan udah ibu bayar, harganya 250 sudah berbuah, ini udah 2 kali berbuah. Dikatakannya, suami saya selingkuh. Jadi gara-gara suami selingkuh, tanaman tidak jadi ditanam. Jadi ada hubungannya pula ya. Jadi saya katakan ini mangga selingkuh. Mangga selingkuh. Alhamdulillah ketika saya tanam, saya hanya membeli seharga 150.000 dijual buah. Dan sekarang sudah mulai pucuk-pucuk muda tumbuh. Menurut ahli tanaman, setelah pucuk muda ini akan berbunga, mudah-mudahan. Dan di sampingnya ada rimbang. Ini rimba yang baru. Kalau tadi udah tua, ini baru mekar, baru 3 kali panen. Dan ini memang kita jaga karena untuk lalapan di rumah. Oke guys, kita lihat tanaman saya yang lain. Ini mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan tanaman ini. Ini tanaman lidah mertua. Ada beberapa pieces lidah mertua ini. Ada yang besar, ada yang bonsai kecil-kecil daunnya. Jangan salah, lidah mertua kan ada juga warnanya hijau, ada yang ini piecesnya yang daunnya kuning. Dan ini kaktus, salah satu pieces kaktus. Anda bisa lihat kaktus. Dan ini juga cukup mudah, cukup dipotong batangnya dan ditanam, dan dia tidak memerlukan banyak air. Tapi secara periodik 3 bulan sekali perlu ada peremajaan atau penukaran tanah. Rata-rata tanaman begitu, karena pasokan gizinya mulai berkurang. Satu lagi ini, saudara sekalian, ini Kamboja Thailand. Yang dilihat di bongkongnya, orang tertarik dengan bongkongnya. Bongkongnya ini menandakan tanaman itu sudah tua. Caranya apabila sudah ada bongkongnya, perlahan kita gemburkan tanah sekitarnya, lalu kita angkat perlahan dan dengan siram air, supaya akar yang bongkong ini bisa kita angkat di permukaan. Jadi ada yang mengatakan ini bongkong ini karena faktor biji, sebetulnya tidak. Stek juga bisa. Dan ini sudah saya lakukan stek dan berhasil dengan cara memotong. Dan stek ini sedapat mungkin ketika tanaman baru selesai berbunga. Jadi daunnya sudah tua, belum tumbuh daun-daun muda, dan itu perlu ada kelembapan. Contoh hasil stek itu bisa kita lihat di sini. Oke, mari kita nikmati keindahan bunga ini. Kembangnya ini kalau di kampung dikatakan bunga raya atau bunga kembang sepatu, tapi ini jenisnya beda, warnanya kuning ya, keorenan, lagi kembang. Oke, tanaman ini guys cukup mudah, cukup dengan di stek dia akan tumbuh. Apabila kita rajin memotongnya, dia akan bonsai. Kemudian tanaman yang lain, ini ada yang mengatakan ini tanduk rusa. Ini tanaman ini tajam guys, ini tajam sekali. Nah, tanduk rusa ini juga berbunga. Ini bunganya, kita lihat ada buahnya. Jadi dia tapi lazimnya orang dengan memisahkan anaknya untuk tumbuh. Lalu ini guys, ini bunganya cantik sekali, cuma tidak tahan lama. Ini karena matahari mau terbit,
dia akan mulai kembang. Nanti sekitar pukul 10 cahaya matahari sudah mulai tegak, mulai panas hari, dia akan kembang. Dan ini anak lidah buaya, nanti kita lihat. Ini contohnya lagi. Dan ini mudah, mudah, asal ada kelembapan tanah hitam, rajin menyiramnya, dia akan merambat. Cukup dengan mematahkan batang-batangnya dan ditusukkan, akan tumbuh. Ini tanaman yang saya tanam di hadapan rumah. Dan kemudian ini yang unik misalnya. Ini termasuk bandel. Musim kemarau sekalipun, asal ada kena terpaan air hujan, sekali-sekali dia akan tumbuh, meski tidak kita siram. Uniknya, kalau musim hujan atau tingkat kelembapan tanah itu tinggi, maka daunnya guys akan seperti ini, hijau. Tapi kalau diimbangi dengan cahaya panas matahari, maka dia akan seperti ini, memerah, semakin cantik. Jadi daun-daun yang agak lama karena terpapar matahari, dia memerah. Jadi kombinasi merah dengan warna hijau, menarik. Ini dapat ditanam di pot, dia penyerapan airnya tidak terlalu tinggi, dan dapat juga ditanam di halaman atau di tanah. Ini tanaman yang mudah sekali tumbuh dan berkembang biak. Biasanya di pinggir-pinggir daun muncul seperti ini. Nih. Dan ini dia bisa terbang di bawah angin dan dia akan tumbuh. Jadi satu pokok saja bisa ratusan nanti tumbuh. Dan yang tak kalah pentingnya ini, lidah buaya. Jangan tanyakan kepada saya ini buaya darat atau buaya laut. Ini lidah buaya ini yang jenis varietas besar-besar, panjang-panjang. Dan biasanya bagi mahasiswa ingin perawatan rambut yang lebih simpel atau ingin buat jus, bisa diambil. Kalau bisa nih daun yang tua. Ini. Nanti kita tunjukkan bagaimana saya menggunakan lidah buaya ini sebagai jus. Kenapa daun tua? Supaya jelinya itu sudah masak di dalam, sudah kayak lem dia. Ada getahnya di dalam. Itu yang kita kupas kulitnya nanti. Nanti lihat saya bagaimana saya berkeramas dengan lidah buaya. Baik saudara sekalian, ini tadi yang kita sudah panen. Lidah buaya. Jadi kita ambil yang tua supaya kalau untuk sampo jelinya cukup bagus. Kita potong ujung ke ujung, lalu kita potong pinggirnya karena ada duri, itu mudah kita mengupas. Kita potong pinggirnya kiri kanan. Dan biasanya kalau ini yang lebih praktis, kalau ingin susah sedikit, kita kupas, kita blender. Ini kan banyak nih getahnya nih. Ini banyak getahnya nih. Dan jangan lengket ke tangan, kita langsung saja ini ke kepala. Dan ini pengalaman saya ketika pernah pada zaman HP jadul dulu, kena radiasi bisa membotakkan rambut. Jadi saya pernah korban botak sampai 3 lubang, gugur rambut. Jadi diberitahu oleh tukang pangkas. Ada tukang pangkas di daerah Sepertiga sana. Katanya bisa diobat dengan lidah buaya. Dan ini saya lakukan. Alhamdulillah, akhirnya rambut yang gugur itu tumbuh lagi. Ini contohnya. Ini
Saya kan getahnya banyak. Nah, kita keramas, kita ratakan ke kulit-kulitnya, kulit-kulit kepala kita ratakan. Ini juga, nah kalau untuk dijus oleh orang, daging ini yang dijus orang, tapi juga getahnya sudah dibuang. Nah, jadi ini saya manfaatkan untuk sampo. Para mahasiswa yang ingin praktis, dan ini bukan ada unsur kimia, menyampo rambut, untuk kesuburan rambut juga bagi yang rambutnya gugur. Dan ini kita langsung supaya mudah, jangan dia berserakan. Kupasnya kita langsung sedikit. Ini pak getahnya. Nah, ini yang kita oleskan terus ke rambut kita sampai dia mengering di rambut, sampai mengering rata, kita ratakan. Dan ini juga, ini bagian depan. Nah, saya gunakan ini. Oke guys, masih ada lagi, sedikit lagi kita kupas. Nah, bagi yang rambut pendek, ini bisa dipakai 2 kali. Nih, karena ini getahnya banyak sekali. Kalau daunnya tua tuh getahnya banyak sekali, jelinya itu banyak sekali. Nah, bagi yang rambut pendek ini bisa dipakai 2 kali. Ini contohnya, ya ini. Iya, jadi kita tak apa ya, beli sampo, keramas, cukup kita tanam lidah buaya di rumah. Bagi teman-teman yang mau bibitnya, boleh datang dan kita beli gratis, tidak perlu dibeli. Memang belakangan ini sejak kemarau kurang terawat, tapi untuk 2-3 orang sih masih bisa. Nah, kepala sejuk, ini sudah rata dan diurut-urut kepala kita agar dia masuk ke pori-pori. Dan sebetulnya di dalam ini masih ada lagi. Jadi kalau kita ingin simpan, masukkan ke dalam plastik, disimpan, ditutup dalam plastik, dirapi, disimpan. Karena kita boleh buktikan ini kalau kita toreh lagi, dan di dalamnya itu masih ada lagi. Kita toreh-toreh di dadu ini, masih terdapat nih getahnya, masih terdapat getahnya guys. Nih, dan inilah kalau di daerah Pontianak atau daerah Kalimantan sudah dimasak sedemikian rupa, direbus sedemikian rupa, dijadikan jus makanan. Nih, dan ini bagus untuk pencernaan lidah buaya ini. Jadi untuk pencernaan bagus sekali. Ini bentuk jelinya. Jadi dipotong dulu sudah dikupas. Dan kalau kita untuk sampo cukup, ya kita ambil satu-satu begini, karena dia masih ada jelinya di dalam, tidak perlu direbus. Ya kita sampo seperti gini. Ya kita sampo sedemikian rupa, lalu kita biarkan. Sebelum kita keramas kita biarkan. Nah, saudara sekalian, nanti saya baru keramas setelah lebih kurang 15 menit. Jadi kita ulur-ulur juga agar dia merata masuk dan merangsang akar-akar rambut kita. Itu yang saya lakukan. Insya Allah guys, rambut kita akan subur. Saya kebetulan habis cangkul, belum mandi subuh sudah, tapi ini mandi karena berkeringat. Mandi subuh sebelum sholat subuh. Ini udah. Bahkan kalau kita tidak mau menyamponya, sudah bisa jadi jelly.
untuk rambut kita. Tidak busuk, harum. Harum. Jadi bisa kita jadikan jelly untuk rambut kita biar dia mengering. Tapi kalau tidak mau, tunggu 15 sampai 20 menit. Betul-betul dia meresap. Baru kita cuci, kita keramas. Oke guys. Dan ini tips dari saya, di samping kita bertanam tanaman-tanaman bunga, tanaman-tanaman bermanfaat kayak buah-buahan, dan saya rencana mau tanam sayur-sayuran karena bulan suci Ramadan. Kita mungkin malas ke pasar, kita akan tanam apakah itu kangkung, bayam di pot dan di tanah untuk mudah kita panen selama bulan suci Ramadan, karena kita perlu makan makanan yang berserat. Lahan sudah saya bersihkan, tinggal merapikan, nanti dicari tanah hitam dan pupuk, kita bertani. Itu yang saya katakan tadi, kita bagaimana mengakali dalam kondisi yang prihatin ini agar otak kita cerdas dan dapat memanfaatkan apa yang ada dalam lingkungan kita. Baik, selamat mencoba.